Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami Sylvia Agustina dari Kabupaten Madiun, UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat judul Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO selama masa pandemi COVID-19. Teman-teman, perkembangan teknologi yang sangat pesat pada masa sekarang membuat kita mudah untuk mengakses informasi tentang seseorang dan berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu lagi. Hal ini tidak diimbangi dengan penguatan jati diri dan pribadi bangsa kita. Dalam budaya Jawa, remaja dan anak-anak sebelum maghrib diharuskan masuk ke rumah dan tidak berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Namun, adanya aplikasi chatting, video call, membuat anak-anak dan remaja serta perempuan bebas berinteraksi dengan siapapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Mereka sangat rentan terhadap penyimpangan sosial di media online. Kekerasan berbasis gender ini sebenarnya dapat terjadi kepada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, karena kita tinggal di lingkungan dengan budaya patriarki yang masih sangat kental, kerentanan terhadap kekerasan ini lebih mengarah terjadi kepada kami, kaum perempuan. Pelakunya pun bisa siapa saja, baik keluarga, teman dekat, atau masyarakat umum lainnya yang bahkan kita tidak mengenalnya. Sekarang ini dengan kemajuan teknologi internet dan semakin maraknya pengguna media sosial, muncullah kekerasan berbasis gender online. Apa itu kekerasan berbasis gender online? Kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi terhadap seseorang didasarkan atas seks atau gender. Kekerasan berbasis gender online tidak dilakukan secara fisik, tetapi dengan berbagai cara seperti kekerasan secara verbal. Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur kegiatan masyarakat. Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur kegiatan masyarakat. Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Teman-teman, PSBB ini sangat mempengaruhi kehidupan aktivitas sosial masyarakat serta mempengaruhi interaksi antar masyarakat. Masyarakat menghabiskan waktunya di rumah serta mengurangi kegiatannya di luar rumah. Aktivitas individu selama pandemi seperti work from home atau school from home dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Tidak hanya untuk bekerja atau belajar, mereka pun menggunakan internet untuk melakukan interaksi di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Telegram. Instagram dan Facebook adalah media sosial yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengunggah foto mereka, kemudian mengizinkan orang lain termasuk orang asing untuk mengomentari foto tersebut. Media sosial juga mulai digunakan oleh media koran dan media televisi karena masyarakat lebih sering menggunakan media sosial daripada menonton televisi. Media sosial bisa diakses kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah dan cepat. Berita terbaru update setiap detik di media sosial. Berikut kami contohkan KBGO yang baru-baru ini terjadi di media sosial berskala nasional. Musibah kecelakaan Bapak Bibi Ardiansyah dengan mamanya Gala. Teman-teman pasti tahu peristiwa ini. Peristiwa yang sangat menyedihkan bagi semua masyarakat Indonesia.
Ceritanya seperti ini, Bapak Pipi Ardiansyah dan keluarganya sedang dalam perjalanan bisnis atau bekerja. Mereka bertolak dari Jakarta ke Surabaya dengan menggunakan mobil Pajero putih yang baru dibeli. Di dalam mobil ada Bapak Pipi, istrinya, sopir, anak beliau yang masih berusia 1 tahun dan pengasuhnya. Namun, takdir berkata lain. Di tol Nganjuk, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan menyebabkan Bapak Bibi Ardiansyah dan istrinya meninggal dunia di tempat kejadian. Sopir, pengasuh, dan putra beliau yang masih balita selamat dengan luka robek dan lebam di matanya. Menurut saksi mata, putra beliau, Galaskai, ditemukan sedang merangkak ke arah tubuh mamahnya yang terlempar dari mobil dan tergeletak di jalan tanpa mengetahui bahwa mamanya sudah menjadi jenazah. Pada saat teman-teman mendengar contoh saya tersebut, apa yang ada di pikiran teman-teman? Apa yang teman-teman rasakan? Benar, sebagian dari kita akan berpikir, bagaimana nasib anak beliau? Bagi teman-teman perempuan, terutama yang sudah dikaruniai anak, akan merasakan sesak di dada, bersimpati dan berempati, bahkan tidak sedikit yang meneteskan air mata ketika melihat, mendengar, membaca tentang takdir keluarga beliau. Namun sangat disayangkan teman-teman, masih ada pengguna sosial yang melakukan kekerasan berbasis gender online terhadap peristiwa ini. Komentar yang mereka posting sangat melukai hati perempuan di Indonesia, terutama saya. Nah, ini akan saya screenshot. Ini sudah saya screenshot. Pada suaramedia.com ada seorang pengguna bernama Dwi Mayong itu mengomentari kejadian ini dengan tidak sepantasnya. 80 juta pun melayang. Nah, ini di mana hati nurani beliau? Bagaimana perasaan beliau kalau berada dalam posisi keluarga Bapak Bibi? Karena dengan Galaskai, putra beliau yang masih kecil. Nah, seperti itu ya teman-teman contohnya. Kejadian seperti ini atau komentar seperti ini merupakan salah satu contoh kekerasan berbasis gender online, dan ini merupakan pelecehan seksual verbal di mana netizen melontarkan komentar yang tidak senonoh yang tentunya melecehkan dan merendahkan perempuan. Karena belum adanya aturan yang tegas dalam menggunakan media sosial, membuat pengguna media sosial ini dengan seenaknya melontarkan komentar atau pertanyaan yang melecehkan korban. Masih banyaknya komentar-komentar yang melecehkan perempuan ini sebagai bukti bahwa pengawasan dan kesadaran dalam penggunaan media sosial masih sangat rendah. Media sosial yang seharusnya dapat dijadikan sebagai media membangun relasi kita dengan orang lain malah menjadi tempat terjadinya KBGU. Teman-teman, setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk memperoleh rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sosial maupun bersosial media. Namun, maraknya kekerasan berbasis gender online menjadikan mereka merasa sudah tidak aman lagi dalam bersosial media. Oleh karena itu, perempuan khususnya membutuhkan perlindungan hak-hak perempuan dalam bersosial media tanpa gangguan kekerasan berbasis gender online. Demikianlah teman-teman, kita sebagai bangsa Indonesia adalah pribadi yang santun dan berhati lembut. Mari kita terapkan baik dalam kehidupan nyata sehari-hari maupun dalam bermedia sosial secara baik. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas, jaga kesehatan, dan salam hangat dari Mbak Tina di Kabupaten Madiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.